Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab sistem persamaan linear dua variabel ya, untuk kelas 8. Nah, di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi ya. Oke, ada 3 buah soal yang akan kita bahas ya. Kita kerjakan yang bagian A dulu ya. Di sini, untuk yang bagian A ya, perhatikan di sini, Y dikurang X sama dengan 0. Ini persamaan pertama. 2X min 5Y sama dengan 9. Ini persamaan kedua ya. Nah, kita harus ubah ya salah satu persamaan ya menjadi bentuk Y sama dengan atau X sama dengan gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Saya akan ambil Y min X sama dengan 0. Y min X sama dengan 0. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus ubah dulu salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, berarti ini akan saya ubah menjadi Y sama dengan ya. Y sama dengan, ini min X ya. Min X-nya itu saya lempar ke ruas kanan ya. Berarti tandanya berubah. Min X menjadi plus X. Nah, kita tulis X saja gitu ya. Oke, kemudian perhatikan lagi di sini. Ini kemudian kita tulis lagi persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua, 2X min 5Y sama dengan 9. Kita tulis. Nah, kemudian Y sama dengan X. Artinya nanti variabel Y diganti ya sama X gitu. Atau bisa juga variabel X diganti dengan Y gitu ya. Karena kan Y sama dengan X. Oke, berarti menjadi 2X dikurangin 5. Nah, ini ya, Y-nya akan saya ganti ya menjadi X. Berarti Y di sini ini diganti ya sama X. Sama dengan 9. Kemudian kita hitung. 2X dikurang 5X menjadi min 3X ya. Sama dengan 9. Oke, berarti untuk mencari nilai X, ini kali ya, kalau kali berarti kita bagi ya, 9 dibagi min 3. Berarti nilai X-nya 9 dibagi min 3 adalah min 3. Oke, kemudian di sini ya, Y sama dengan X. Artinya kalau X-nya sama dengan min 3, maka nilai Y-nya itu juga ya, min 3 juga ya. Nah, jadi sistem persamaan berikut ya untuk yang bagian A ya. Penyelesaiannya itu adalah X sama dengan min 3 dan Y sama dengan min 3. Nah, ini ya untuk yang bagian A. Oke, jadi kalau sudah ya, ini atau kita bisa tulis ya di sini ya untuk yang bagian A ya. Jadi penyelesaiannya X sama dengan min 3 dan Y sama dengan min 3. Nah, ini jawaban ya untuk yang bagian A. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang B ya. Perhatikan di sini ya, ini ada dua persamaan ya, bagian persamaan atas dan persamaan yang bagian bawah. Nah, langkah pertama ya, di antara dua persamaan ini ya, salah satunya harus kita ubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, berarti saya akan ubah ini ya menjadi X sama dengan, karena X di sini sendirian ya, maksudnya koefisiennya 1 gitu ya. Jadi kalau bisa kita pilih yang X-nya atau Y-nya koefisiennya 1 gitu. Nah, berhubung di sini X-nya 1, nah maka saya akan ubah ini menjadi X sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Kita proses dulu yang persamaan bagian atas ya. X plus 4Y sama dengan 14. Nah, kemudian kita ubah menjadi X sama dengan ya. Berarti menjadi X sama dengan 14. Ini kan plus 4Y nih. Nah, ini akan saya lempar ke ruas kanan ya, atau ke belakang. Berarti tandanya berubah.
plus 4Y menjadi min 4Y. Oke, ini disimpan dulu. Kemudian kita lanjutkan ke, kita tulis lagi ya, persamaan kedua. Persamaan keduanya itu adalah 3X plus 7Y sama dengan 22. Oke, berarti perhatikan di sini. Nah, kemudian pada persamaan yang kedua ya, persamaan yang kedua di sini, nanti nilai X-nya itu diganti sama ini gitu ya. Kan X sama dengan 14 dikurang 4Y. Berarti X-nya nanti diganti ya, sama 14 min 4Y. Berarti menjadi, ini kan 3X, berarti 3 buka kurung, X-nya diganti ya. X-nya diganti dengan 14 dikurang 4Y gitu ya. Jadi udah nggak ada X lagi ya. Kan X-nya udah diganti. Kemudian ikutin lagi atas, ditambah 7Y sama dengan 22. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita buka ya, kurungnya dibuka dengan menggunakan sifat distributif ya. 3 dikali 14 itu adalah 42 ya, berarti menjadi 42. Kemudian setelah 3 dikali 14, kemudian 3 dikali min 4Y ya. 3 dikali min 4Y itu adalah min 12Y. Tambah 7Y sama dengan 22. Nah, kemudian ya, yang ada Y-nya kita hitung ya. Karena suku sejenis ya. Ini kan min 12Y. Min 12Y ditambah 7Y menjadi min 5Y kan. Kita tulis min 5Y sama dengan, ini dua-duanya turunin dulu ya. Nah, kemudian 42 di sini ya. 42 kan nggak punya Y ya. Artinya 42-nya ini kita lempar ke belakang ya. Gitu. Jadi yang ada Y-nya di depan, yang tidak punya Y dilempar ke belakang. 42-nya itu dilempar ke belakang atau dipindahkan ke ruas kanan. Berarti plus 42 menjadi min 42. Tandanya berubah ya. Nah, seperti ini. Proses lagi, min 5Y sama dengan, hitung ya, 22 dikurang 42 itu adalah min 20. Oke, berarti untuk mencari Y, ini tidak muat ya. Saya terusin ke sini. Nah, berarti untuk mencari Y, perhatikan di sini. Min 5 dikali Y sama dengan min 20. Berarti untuk mencari Y, itu tinggal kita bagi ya. Min 20 dibagi sama min 5. Min 20 dibagi min 5 itu hasilnya adalah 4 ya. Oke, berarti nilai Y-nya 4. Sekarang Y-nya sudah dapat, sekarang kita cari nilai X-nya. X sama dengan, perhatikan di sini ya, dari persamaan yang awal tadi, yang pertama nih. X sama dengan 14 dikurang 4Y. Kita tulis 14 dikurang 4Y. Berarti menjadi 14 dikurang 4 dikalikan dengan Y. Tadi nilai Y-nya berapa di sini? Nilai Y-nya 4 kan? Nah, berarti Y-nya diganti ya sama 4. Berarti menjadi 14 dikurangin 4 kali 4, 16 ya. 14 dikurang 16 itu adalah negatif 2 ya. Oke, berarti penyelesaiannya X-nya negatif 2 ya. X sama dengan negatif 2 ya. Dan Y sama dengan 4. Nah, ini jawaban untuk yang bagian B ya. Ini saya rapin dulu. Jadi ini diperhatiin ya. Baik-baik ya untuk langkah-langkah pengerjaannya dengan menggunakan metode substitusi. Oke, selesai ya. Untuk yang bagian B, berarti penyelesaiannya X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 4. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian terakhir ya, atau bagian C. Kita lanjut ke bagian yang C ya. Di situ, kita lihat di sini ya, soal ya, pada persamaan yang pertama ya, untuk yang C. Oke, ini di sini ada min 2X, min 5Y sama dengan 3 ya. Nah, kemudian persamaan yang kedua itu adalah 3X plus 8Y sama dengan min 6. Nah, itu
kita lihat di situ X sama Y-nya ya, koefisiennya itu nggak ada yang satu ya. Nggak ada yang satu. Artinya ini mungkin agak sedikit sulit ya dari yang dibandingkan dengan soal A dengan B ya. Nah, kita ambil salah satu ya, salah satu persamaan yang akan kita ubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, jadi untuk bagian C ya, ini kan ada persamaan 1 dengan persamaan 2 ya. Nah, kalian bebas ya, boleh milih ya, persamaan 1 atau persamaan 2 yang diubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan gitu ya. Nah, jadi misalkan nih, saya di sini mau ubah ya, persamaan 2 di sini akan saya ubah menjadi X sama dengan. Nah, perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Berarti menjadi 3X ditambah 8Y sama dengan min 6. Nah, ini 3X-nya ditinggal ya. 3X sama dengan min 6. Ini plus 8Y, kita lempar ya ke belakang. Tandanya berubah, plus 8Y menjadi min 8Y. Kemudian, untuk mencari nilai X, maka min 6 min 8Y dibagi ya sama 3 ya. Jadi 3-nya itu dipindahin ke ruas kanan, berarti menjadi, kali berubah menjadi bagi ya. Berarti menjadi min 6 min 8Y per 3. Nah, ini kita ubah ya menjadi X sama dengan ya. Kalian boleh ubah juga menjadi Y sama dengan ya, bebas ya. Oke, ini yang pertama ya, persamaannya. Ini persamaan yang kedua udah saya ubah menjadi X sama dengan. Nah, sekarang persamaan yang pertama kita lihat di sini. Di situ ada min 2X min 5Y sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya nilai X ya, variabel X-nya itu diganti sama ini. Ya, variabel X-nya diganti sama min 6 min 8Y per 3. Nah, berarti menjadi min 2, min 2-nya kita tulis dulu ya, ini min 2 kan. Nah, ketika sampai X, X-nya diganti ya, sama min 6, min 8Y per 3. Gitu. Nah, kemudian ditulis lagi, ikutin atas ya, min 5Y sama dengan 3. Nah, kemudian ini dikalikan ya. Min 2 dikali min 6 itu adalah, ini lanjutin ke atas ini ya. Min 2 dikalikan min 6 ya. Jadi ini ke sini dikalikan. Min 2 kali min 6 adalah 12. Kemudian min 2 dikalikan dengan min 8Y. Berarti menjadi plus 16Y dibagi sama 3, 3-nya kita tulis lagi ya penyebutnya, dikurang 5Y sama dengan 3. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada pecahan ya. Nah, ini bentuknya pecahan. Supaya pecahannya, penyebut pada pecahannya hilang, ya, untuk memudahkan pengerjaan, maka ini akan saya hilangkan gitu penyebutnya supaya nggak jadi pecahan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya mau dihilangkan pecahannya atau dihilangkan penyebutnya, maka kita lihat di sini. Di sini kan ada 3 nih ya. Nah, berarti persamaan ini harus kita kali dengan 3 gitu. 12 ditambah 16Y per 3 dikalikan 3. Nih ya, saya kasih coret-coretannya di sini. 12 ditambah 16Y per 3 dikalikan dengan 3. 3-nya dicoret ya. Berarti menjadi 3 bagi 3, 1 kan ya. 1 dikalikan dengan 12 plus 16Y. Berarti tetap ya. 12 ditambah 16Y. Nah, kemudian min 5Y dikali 3. Nih ya, min 5Y itu juga dikali 3 ya. Menjadi min 15Y. Jadi setiap suku ya dikali 3 ya. Sama dengan 3 kali 3, 9. Nah, ini sederhanain lagi. 16Y dikurang 15Y ya. Itu menjadi 1Y. 1Y saya tulis Y aja ya. Sama dengan 9. Ini kan ada plus 12 nih. Dia nggak punya Y ya, 12-nya nggak punya Y, berarti harus dilempar ya ke belakang. Tandanya berubah, plus 12 menjadi min 12. Berarti 9 dikurang 12 adalah min 3. Oke, berarti nilai Y-nya itu min 3 ya. Nilai Y-nya udah dapat min 3, sekarang kita cari X-nya. Tadi nilai X-nya, ini X-nya di sini.
kita lihat sini ya, yang ini ya. Nih, nilai X di sini ya, itu adalah min 6 min 8Y per 3. Oke, min 6 min 8Y per 3. Nah, berarti nilai Y-nya nanti diganti ya, sama min 3. Berarti menjadi min 6 min 8 dikalikan dengan Y. Y-nya min 3 ya. Nah, kemudian dibagi 3. Nah, ini dihitung lagi. Min 6 di sini ya, min 6 min 8 dikali min 3 itu plus 24 ya, dibagi 3. Oke, dihitung. Min 6 ditambah 24 itu adalah 18 ya, 18 dibagi 3 itu adalah 6. Ini saya tulis lagi, 18 bagi 3 6. Ini tempatnya terbatas ya. Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 6 ya. Oke, ini saya rapin dulu ya. Berarti nah, berarti udah ya, sudah dapat ya. Nilai X-nya itu adalah 6. Penyelesaiannya X sama dengan 6 dan Y sama dengan min 3 ya. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian C ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.